Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa di seluruh tanah air. Rasanya baru kemarin saya bicara bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang wafatnya, tentang kematiannya. Orang-orang dekat saya satu demi satu wafat, meninggal dunia gitu. Dan gak pakai bilang-bilang. Gak ada yang kirim SMS dulu, saya mau mati besok, tolong hadir. Gak ada. Tidak ada, betul-betul tidak ada. Kenapa terhadap yang begitu saya dan kita semua tuh tidak takut gitu. Kadang-kadang saya beristighfar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut gak makan. Kita takut gak bisa sekolahin anak. Kita takut anak kita yang gak kuliah. Kita takut gak nikah. Kita takut gak punya anak. Kita takut nggak bisa bayar utang, kita takut nanti bakal didatengin kolektor, kita takut proyek kita nanti nggak dapet, kita takut sesuatu yang sifatnya adalah dunia. Tapi kita tidak takut bahwa kelak kita akan wafat, kita akan meninggal dunia dan tidak ada satupun. Hari ini di depan saya ada orang-orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 5 saf, 10 saf mundur ke belakang dengan kaum perempuannya. Siapakah di antara ibu dan bapak yang berani menjamin bahwa besok saudara masih tetap ada di sini? Kadang-kadang yang sakit-sakitan malah panjang umurnya. Yang nungguin yang malah mati. Ya. Kadang-kadang ya anak yang baru lahir itu yang hidup. Ibunya yang baru melahirkan itu yang meninggal dunia. Kadang-kadang dua-duanya hidup. Orang yang datang kemudian yang meninggal dunia. Kalau kemudian ada malaikat Israel di kamar ya, di dalam kamar bersalin. Kita juga tidak bisa menebak ini Israel mau ngambil nyawanya siapa. Sedangkan di situ ada seorang ibu yang mau melahirkan. Udah harinya. Lalu tidak ada yang tahu sementara ada Israel di situ. Umpama kata saya bikin kuis, nggak ada yang bisa jawab. Siapa menurut saudara-saudara semua yang akan diambil nyawanya? Sementara targetnya ada 2 nih. Si ibu dengan si janin yang bakalan keluar. Kenapa nggak ada yang bisa jawab? Ternyata semenit kemudian datang perawat. Oh, siapa? Apakah perawat itu? Ternyata datang lagi perawat yang lain. Datang lagi kemudian dokter. Salah satu di antara mereka kah? Ternyata tidak. Dari arah penjuru mata angin yang berbeda sedang datang orang berkumpul nih menuju satu ruangan bersalin. Salah satu di antara mereka yang datang itu menjadi target Israel alaihissalam, sementara tidak ada yang mengerti. Saya pernah waktu haji bersama istri saya, sekamar berberapa orang gitu. Lalu salah 7 apa 8 apa 6 saya lupa ya. Tapi salah satu di antara kami itu dicabut nyawanya dan tidak ada yang tahu. Hatta istrinya di sebelah dia. Kan kita ini ya kalau pergi haji itu pakai tirai doang gitu kadang-kadang seret gitu. Serolokan gitu ya. Tapi tetap aja gak ada yang tahu. Dan cara kerjanya silent sekali. Kali gedebuk sehingga kita mengetahui oh ini si fulan lagi meninggal. Enggak ya. Gedebak-gedebuknya di alam dia, tapi kita malam syahadah nggak ada yang tahu. Di alam goib tahu benar, itu orang dicekek, digunting, ditarik, nggak ada yang mengerti. Atau bahkan dibelai, dielus, diberi rahmat, nggak ada yang juga paham. Yang kita paham tahu-tahu mati aja begitu, meninggal aja. Memang ada beberapa orang yang dikaruniai kemampuan, tapi umumnya rata-rata orang tidak mengerti. Kecuali yang Allah berikan kehendak. Baru saja kemarin saya bikin satu acara di rumah. Di kediaman saya, alhamdulillah. Ketawa, ketiwi, ngomong sana, ngomong sini. Sementara yang lain mikirin tentang ininya, tentang itunya. Bertanya tentang persoalannya. Ceria sekali orangnya, Masya Allah, ceria sekali. Allah karim antallah. Ya hayu ya qayyum. Ya malikal haya wal maut. Semalam dapat kabar, Ustaz, doakan suami saya. Suami saya meninggal dunia. Nah nepok saya punya pundak kemarin. Ustaz,
Nanti anu ya gitu loh. Saya lihat wajahnya ceria, nggak ada cerita. Ini mukaddimah ini menyadarkan kepada saudara-saudara semua dan kita semua bahwa sesungguhnya bencana terbesar ini mengintai kita dan di depan kita, yakni namanya al-maut. Yakni namanya kematian. Dan untuk mati Pak nggak perlu 22 gunung Merapi kemudian harus bergejolak dulu. Untuk mati tidak perlu ada lobang di 7 titik ya di Jabodetabek. Tidak perlu dulu ada satu hotel yang runtuh. Tidak perlu dulu ada pesawat yang tiba-tiba jatuh di pasar. Gak perlu, gak perlu. Ibu lagi duduk, lagi zikir, bisa Allah cabut nyawanya. Ibu lagi duduk nonton TV juga bisa Allah cabut nyawanya. Hatta saya nih memimpin ini tausiah, juga belum tentu pada saat break nanti, setelah break masih bisa. Selamat kembali hadirin hadirat dan seluruh pemirsa nikmatnya sedekah di MNC TV yang dirahmati. Belum tentu bisa. Karena tidak ada yang tahu menit-menit berikutnya, detik-detik berikutnya, bahkan apa yang di kalam pun tidak tahu. Lalu apa yang kemudian kita mengetahui? Allah memberitahu kepada apa yang kita ketahui. Yang mesti kita ketahui apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga diri dimanapun kita berada. Jaga diri. Jangan sampai pas lagi ngelihat perempuan yang bukan muhrim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada syahwat di hati kita. Kalau nggak ada syahwat sih masih rada-rada lah kali ya. Maksudnya masih ya namanya juga perempuan selawar selewer ya kan di Indonesia ini nggak pakai cadar, nggak tertutup. Ini mah ceritanya kalau ada syahwat, ada ser gitu. Lalu pada saat pada saat nyawa diambil, mati ya. Pada saat kita terima itu kwitansi haram, kita terima itu rezeki haram, pada saat kita kantongin, lalu Israel mencabut nyawa kita. Jangan sangka Allah memilih-milih manusia untuk menentukan dia punya ajal yang enak. Enggak. Istilahnya begini ya, kalau sudah begitu ya begitu gitu. Enggak begini nih kata Israel, kasihan ya Rob, dia lagi di atas pelacur di Jati Baru. Lagi di atas pelacur di lokalisasi Doli. Lagi di atas pelacur di Hotel Anu. Kasihan dah, kasih dia sebentar dulu mah. Kalau udah jadwalnya. La yastakhiruna. Subhanallah, enggak bakal bisa dimajuin, enggak bakal bisa dimundurin. Kita baca surat Al-Fatihah ya. Buat kita punya orang tua yang udah meninggal dunia. Buat kita punya anak keturunan yang udah meninggal dunia, barangkali diantara ibu dan bapak semua. Ada punya mantu juga yang sudah mendahului, ada punya cucu, ada punya kakek, nenek, orang tua dari pihak istri atau suami. Mudah-mudahan ya Al-Fatihah ini juga saya hadiahkan buat Bapak Tobias Syahrial yang meninggal dunia tadi malam. Yang memberikan inspirasi saya, kemudian mengingatkan diri saya dan Anda semua bahwa kematian itu adalah hak, sesuatu yang bakalan datang, dan karena kita mesti rajin-rajin beristighfar. Mudah-mudahan Allah menempatkan seluruh almarhum dan almarhumah dari mulai Bani Adamnya dulu sampai hari ini dan sampai hari yang akan datang, yang mudah-mudahan Allah tempatkan di sebaik-baik tempat, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala maksiatnya, Allah tempatkan di surganya Allah bersama para nabi dan rasulnya, bersama para syuhada-syuhadanya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lil amin.